geboorteland. Het mooiste eiland waar de zon heet brandt. Het zoete fruit, de rijpe durian. Awalnya bangsa Eropa datang ke Indonesia buat dagang rempah-rempah, tapi lama-lama mereka malah menguasai perdagangan. VOC, perusahaan dagang Belanda, jadi pemain utama waktu itu, tapi sistem yang mereka buat malah menyusahkan rakyat. Betul, VOC menerapkan monopoli dagang, jadi rakyat cuma boleh jual hasil bumi ke mereka dengan harga yang mereka tentuin sendiri. Hasilnya, rakyat kehilangan kebebasan ekonomi, semua keuntungan lari ke Eropa. Dan lucunya, mereka menyebut itu bisnis, padahal ya itu bentuk eksploitasi juga. Rakyat Indonesia waktu itu kerja keras, tapi nggak dapat hasilnya. Muziek en zachte gamelan. Het warme land waar ik zoveel van hou. Ik zing dit lied zo graag alleen voor jou. Omdat ik dan een beetje bij je ben. En zo mezelf verwen. Nah, setelah VOC bubar, Belanda tetap mengontrol ekonomi lewat kebijakan baru, namanya Kultuursstelsel atau sistem tanam paksa. Rakyat dipaksa nanam tanaman ekspor kayak kopi, tebu, dan nila, padahal mereka butuh lahan buat tanam makanan sendiri. Akibatnya banyak yang kelaparan karena sawahnya berubah jadi lahan perkebunan buat kepentingan Belanda. Dan lucunya hasil dari tanaman paksa ini justru bikin Belanda makin kaya. Mereka bangun kota, sekolah, bahkan sistem perbankan diri dari keuntungan itu. Sementara rakyat Indonesia tetap miskin dan sengsara. Bahkan ekonomi rakyat benar-benar lumpuh karena semua dikontrol dari pusat kolonial kayak di gedung ini. Alles wat ik weet en nooit meer vergeet. Indonesia, ik hou van jou. Nah, lihat deh, ini contoh-contoh uang pada zaman kolonial bisa dilihat di sini. Dari dulu sistem keuangannya juga diskriminatif. Orang pribumi nggak bebas bikin usaha atau punya akses ke bank kayak orang Eropa pada umumnya. Makanya ekonomi pribumi selalu di bawah. Gak heran waktu merdeka kita harus ngebangun semuanya dari nol. Tapi dari sinilah kita bisa belajar pentingnya kemandirian ekonomi. Kalau dulu rakyat dipaksa tunduk sama ekonomi asing, sekarang tugas kita buat mandiri dan berdaulat secara ekonomi. Jadi jangan cuma bangga sama gedung peninggalan kolonialnya, tapi juga harus belajar dari sejarahnya. Can you hear me calling out your name? You know that I'm falling and I don't know what to say. I'll speak a little louder, I'll even
Jadi dari semua yang kita lihat dan dipelajari bisa disimpulkan kalau penjajahan Eropa itu berdampak besar banget buat ekonomi rakyat Indonesia. Mulai dari monopoli dagang, pajak tinggi, tanam paksa, sampai diskriminasi ekonomi. Tapi di sisi lain, pengalaman ini bikin rakyat sadar pentingnya perjuangan dan kemerdekaan ekonomi. Sekarang tinggal gimana kita generasi muda bisa terus jaga semangat ini. Jangan sampai ekonomi bangsa ini dikuasai pihak luar negeri, walau bentuknya beda, kayak lewat investasi atau utang. Nah, segitu dulu video dari kita. Semoga kalian dapat insight baru dari sejarah ekonomi Indonesia.